بشرى لنا نلنا المنى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وقلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفالحنا والدار أنجس وعده يا روضة الهدى الشفي وصاحبه والبكي واكتب لنا نحن الجميع شيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى سال العنا وفالحنا والدار أنجس وعده اللهم وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى كرمي محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من
عرب ومن أجم مولاه كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أخذون أنبى رفيق لله منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu ya'ni hasabaha wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya fatulul amali min itibai hawa nafsi wal inhidai bi amanihal kadhibati. Waqad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Kayyisu bermula orang cerdas. Itu man orang dana yang menguasai yaman nafsahu akan nafsunya atau dirinya man. Yakni memaksudkan ya Rasul hasabaha. Hasabah memperhitungkan yamanha akan nafsahu wa amila dan beramal yaman lima untuk segala sesuatu ba'dal mauti yang sesudah kematian. Wal ajizu dan bermula orang yang lemah itu man orang atba' yang mengikutkan yaman nafsu akan dirinya man hawaha akan hawanya nafsunya man, akan hasratnya nafsunya man. Wa tamanna dan berangan-angan yaman alal di atas Allah al-amaniya akan angan-angan. Betulul amali maka bermula tulul amal panjang angan-angan. Itu minitibai hawa nafsi termasuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti hasratnya nafsu. Wal inhidai dan tertipu bi amaniha dengan angan-angannya nafsu al-kadzibati yang dusta. Para sahabat sekalian, kita telah mengkaji pada bagian sebelumnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan pada kita wastash'iru kurbal mauti, rasakanlah olehmu sekalian, resapi, hayati olehmu sekalian dekatnya kematian. Bainau kama fil hadithi aqrabu ghaibin yuntadhuru. Karena sebagaimana di dalam hadis disebutkan yang namanya maut atau mati adalah paling aqrabu ghaibin, paling dekatnya perkara yang ghaib, yang dinanti. Jadi kalau kita ditanya, apa sih perkara ghaib yang paling dekat dengan kita, yang kita tak tahu kapan datangnya, di mana dan sebagainya, tapi itu terdekat, yaitu al-maut, kematian. Bahkan kita diingatkan wa ma yadril insanu la'allahu lam yabqa min ajali illa syai'ul yasir. Dan manusia itu dia tidak tahu, bisa jadi tidak tersisa dari ajalnya kecuali sesuatu yang sedikit. Padahal wa huwa muqbilun ala dunya wa mu'ridun an akhiratihi. Sedangkan dia orang yang menghadap kepada dunianya dan berpaling dari akhiratnya. Itulah makanya disinggung di dalam banyak ayat Al-Quran, orang-orang yang setelah mati ingin kembali ke dunia. Baina jalabil mautu wa huwa ala tilkal halati raja ilallahi wa huwa ghairu musta'idin liliqaihi. Berubama yatamanal imhala indama yanzilul mautu bihi wala yujabu ilaih. Maka jika turun kepadanya atau terjadi padanya kematian, sedangkan ia dalam keadaan yang seperti itu, maka dia minta kembali kepada Allah. Maka ia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak siap untuk berjumpa dengan Allah. Dan dia kemudian bertamani, dia berangan-angan agar kematian itu ditunda, diberi tangguh.
tapi tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah kita baca ayatnya, diantaranya Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100, dan banyak ayat lain yang menyinggung masalah itu. Ada keterangan terakhir yang kita baca itu, fala yutilul amala wa yusawwiful amala wa yaghfulu anil istidadi lil mauti illa ahmaku maghrurun. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah memanjangkan angan-angan, tidaklah memanjangkan angan-angan dan menunda-nunda amal, serta lalai dari persiapan untuk kematian, ilah maku magrur, kecuali orang bunguk yang terpedaya. Semua kita ini sekarang banyak menanti-nanti, betul enggak? Tapi dari sekian banyak penantian itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu satu, yaitu mati. Besok ini pengumuman. Ya, kemarin yang akhwat sudah diumumkan di Gontor Putri 1. Alhamdulillah, salah satu santri Darul Muwahhid yang daftar akhwat, yaitu Ayunda Sherin Pragita, diterima di Gontor Putri 1. Jadi udah ketemu Ismah di sana. Kebetulan juga Ismah bertugas untuk membimbing calon pelajar itu. Alhamdulillah, walaupun persiapannya sangat singkat ya, tapi alhamdulillah diterima di Gontor 1. Dari Jakarta aja yang belum bisa diterima ada 32 orang yang putrinya itu. Nah, besok ini yang ikhwan pengumuman. Semua berharap anaknya diterima di Gontor, tapi harapan itu belum tentu terjadi. Bisa saja tidak lulus dalam ujian. Ada yang berharap segera dapat pekerjaan yang diimpikan, ada yang berharap segera ketemu jodoh yang diidamkan. Tapi semua itu tidak ada yang pasti. Yang pasti apa? Nah itu, makanya ini perlu dicatat. Kita kadang-kadang tidak ada gairah untuk beramal, padahal itu adalah pasti. Sedangkan amal itu adalah mata uang akhirat. Kalau di dunia kan tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tidak punya real, nguncis yang gitu. Yang ganteng hilang gantengnya, yang cantik hilang cantiknya. Tapi kalau masuk alam akhirat, tidak punya amal soleh, yaitu nguncis. Karena itulah mata uang akhirat. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisail amal. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu yani hasabaha wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menguasai nafsunya. Jadi nafsunya itu ada dalam kendalinya, bukan dia dalam kendali nafsu. Yang dimaksud bahwa dana nafsu ay hasabaha, ia yang memperhitungkan nafsu itu. Maksudnya apa? Bukan berarti hawa nafsu itu senantiasa dilarang atau senantiasa dicegah. Ada kalanya hawa nafsu itu dipeturutkan. Islam itu tidak sekedar melarang-larang, tapi mengarahkan. Contoh, yang hawa nafsunya itu sudah bergejolak, misalnya
ada kecenderungan mahabbah kepada lain jenis, ya menikah, betul nggak? Jangan seperti yang udah diceritakan temennya Joko itu. Udah ketemu Joko? Udah ketemu belum temennya? Belum? Kok malah sampai sekarang tidak ada kabar yang udah saya kasih solusi? Berarti udah beres, anggap aja gitu. Nah, suka kepada perempuan bukannya dinikahi malah dizinai, nah itu namanya melanggar. Kalau sudah suka ya dinikahi, maka ketika itu orang memperturutkan nafsunya dapat pahala, dan ini kan menjadi perbincangan di zaman Nabi. Ketika orang-orang yang kalangan du'afa itu sempat curhat kepada Rasul, ya Rasul, enak ya jadi orang kaya. Emang kenapa? La balu tusri bil ujur. Orang-orang yang berharta itu mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Bahasa kitanya borong pahala. Kami orang susah sholat, orang kaya sholat. Kami orang susah puasa, orang kaya puasa. Kami orang susah ngaji, orang kaya ngaji. Namun orang kaya bisa beramal dengan kelebihan harta mereka. Mereka berhaji, umroh, jihad, berinfak, berwakaf. Nah, itulah makanya kemudian Rasul mengatakan, beliau bersabda, apa aku belum pernah ajarkan pada kamu sekalian bahwa untuk tiap tasbih itu ada nilai pahala sedekah. Tasbih sedekah, kemudian tahmid juga sedekah, takbir juga sedekah, tahlil ya punya pahala sedekah, mengajak orang berbuat baik sedekah, melarang orang berbuat mungkar sedekah, wa fi bud'atikum sedekah. Bahkan di dalam itunya kamu itu ya ada sedekah. Wah, sahabat kaget ya Rasul. Ayat haduna syahwatahu. Apa iya salah seorang kami itu ia mendatangi syahwatnya atau memenuhi syahwatnya, sedangkan dia kemudian dapat pahala sedekah? Kemudian Rasul bertanya, kalau dia perturutkan syahwatnya di tempat yang haram dosa tidak? Dosa. Begitulah kalau di tempat yang halal dapat pahala. Nah itu yang namanya nafsu tidak hanya dilarang-larang. Islam itu mengarahkan nafsu makan bukan dilarang makan, tapi makan yang halalan thayyiban, jangan makan yang haram dan sebagainya. Maka orang yang menguasai dirinya, yang menghisap nafsunya itu diperhitungkan. Kalau yang termasuk dibolehkan ya diperturutkan, apalagi yang sudah menjadi bagian dari ibadah. Tapi kalau yang dilarang, hindari, jauhi, cegah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amila lima badal mauti, dan beramal untuk sesudah kematiannya. Itu orang cerdas. Maka mohon maaf, walaupun gelar profesor, doktor, MA, MBA, tapi dia kerjaannya adalah memperturutkan hawa nafsu, bodoh. Kalau dia tidak mau beramal untuk sudah kematiannya, idiot. Itu gelar profesor doktor kan gelar pemberian dari universitas, betul enggak? Tapi kata Rasul, dia enggak ada ciri-ciri al-kayyisnya, enggak ada itu. Ahmak yang ada itu. Itu yang dimaksudkan oleh para salafus saleh. Fala yutilul amala yusawiful amala wa yaqulu anil istidadi lil maut ila ahmaku maghrur. Tidak ada yang memanjangkan angan-angan dan menunda-nunda amal serta lalai dari persiapan untuk kematian kecuali orang dua idiot yang terpedaya. Kalau orang cerdas
dia kuasai nafsunya. Kalaupun nafsu itu mau menghendaki sesuatu, dihisap ya. Kalau yang diperbolehkan, perturutkan. Kalau yang dilarang, kendalikan. Kemudian program berikutnya amal untuk sesudah mati. Wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamana ala wil amaniya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan atau yang mengikutkan nafsunya itu pada keinginan hawanya. Nafsunya ingin minum walaupun itu arak. Nafsunya ingin makan, ya makan walaupun itu adalah daging babi. Nafsunya ingin godain perempuan, godain walaupun itu anak gadis orang atau istri orang. Itu orang lemah. Anehnya lagi apa? Hidup dia tak mampu mengendalikan nafsunya, namun dia berharap kepada Allah. Banyak sekali harapan. Ingin husnul khotimah, ingin dapat ridha Allah, masuk surga dan sebagainya. Fatulul amali min ittiba'i hawa nafsi wal inida'i bi amaniha al-kadhibati. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau menyimpulkan bahwa tulul amal itu, panjang angan-angan itu termasuk dari perbuatan mengikuti hawa nafsu atau mengikutkan nafsu kepada hawa, dan keterpedayaan atau ketertipuan dengan angan-angannya nafsu yang dusta. Waqala ba'du salafi as-salihi radhiyallahu anhum la ra'aitumul ajala wa masirahu labwatum. Itu ada salah ketik ya, haknya dibuang. Labwatum al-amala wa ghururau. Waqala, dan telah berkata ba'du salih oleh sebagian salaf, orang terdahulu saleh yang saleh, radhiya sebagai radhiyallahu anhum, dari mereka, dari beliau salafus saleh, la ra'aitum, kalau melihat olehmu sekalian, al ajala, akan ajal, akan batas waktu kehidupan kita di dunia ini, wa masirau, dan perjalanannya ajal. Labghatum, maka sungguh membenci ilmu sekalian, al amala, akan angan-angan, wa ghururahu, dan tipu dayanya al amal. Sebagian salafus soleh menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, wa qala ba'du salafis salihin radhiyallahu anhum, la ra'aitumul ajala wa masirahu labghatumul amala wa ghururahu. Kalau kamu sekalian itu melihat ajal dan perjalanannya ajal, maka sungguh kamu sekalian benci kepada angan-angan dan tipuan-tipuannya. Dan kita memang cepat lupa untuk hal begini. Padahal contoh banyak. Kalau kita mikirnya itu misalnya begini, saya mumpung masih muda, mau usaha dulu, kerja dulu, ngumpulin harta benda dulu, nanti kalau sudah jadi orang kaya, udah tua, baru mau jadi orang yang soleh, yang ahli ibadah. Kalaupun gitu, kalaupun Allah SWT beri jalan kita, ketemu usahanya, ketemu profesinya, ketemu jalan rezekinya, jadi orang kaya, bisa bangun rumah megah, mobil mewah, punya istri cantik, artis misalnya. Tapi
ternyata belum sampai tua tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tidak? Ada tidak? Jangan sebut nama orang. Cukup diingat aja dalam pikiran kita itu. Artis, ganteng, wagah, kaya, masyhur, istri cantik, anak lucu, mati. Ada yang dari muda atau dari remajanya penuh kesusahan, ya, merintis hidup, ngamen di jalanan. Setelah memasuki usia tua atau usia, ya, setelah memasuki usia yang udah matang ibarat, ketika sedang masur-masurnya, ketika duit itu yang mencari-cari dia, bukan dia yang mencari duit, tiba-tiba juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang kalau udah mati, semua orang umumnya mendoakan semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya diampuni. Jadi orang itu cuma bisa mendoakan semoga amal solehnya diterima. Tidak bisa kemudian nyumbang amal soleh. Gitu. Sementara dia hidupnya selama ini tidak pernah serius punya program amal soleh. Kecuali sekedar keseharian dia sebagai orang Islam, dengar adzan, ya nanti sholat 2 rakaat walaupun tidak pakai wirid dan doa. Ngaji kalau sempat gitu. Dan ketika mati didoakan semoga amal solehnya diterima. Amal soleh yang mana? Nah, di situ problemnya. Maka kalau orang tahu tentang ajal dan perjalanannya, dia jadi benci kepada angan-angan dan tipuannya itu. Gara-gara kita itu punya angan-angan yang panjang, ya, akhirnya lupa ada tugas hari ini gitu. Udah sedih mikirin apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, padahal dia tidak tahu 5 tahun lagi mati. Bahkan dia sudah sedih memikirkan apa yang terjadi bulan depan, yang besok padahal dia mati. Sehingga tugas ibadah hari ini tidak ditunaikan. Waqala, dan berkata oleh yang lain, salafus saleh yang lain mengatakan, kam min mustaqbilin yauman lam yastakmilhu wa mu'milin ghadan lam yudrikhu. Waqala, dan telah berkata oleh yang lainnya, kam min mustaqbilin, berapa banyak dari orang yang menghadap yauman akan satu hari, lam yastakmil, yang tidak menyempurnakan yaman hu akan yaum, wa mu'milin, dan orang yang berangan-angan ghadan akan besok, lam yudrik, yang tidak menemukan yaman atau mu'mil hu akan ghad. Sebagian salafus saleh lain mengatakan, berapa banyak orang yang menghadap pada satu hari yang ia tidak menyempurnakannya. Dia punya program, nanti maghrib mau begini mau begitu, belum sampai maghrib baru 2 sudah mati. Hari dia tidak sempurna kala itu. Ada salah seorang bintang film Hollywood, udah terkenal di seantero dunia. Dia itu punya rencana banyak syuting film, tapi satu hari dia naik mobil super, apa namanya, supercar, supercar tuker, supercar, saking ngebutnya
terus entah dia itu apa mabuk atau gimana, memang hari itu hari naasnya, nabrak tiang listrik sampai mobilnya belah dan dia mati saat itu. Bayangkan itu kehidupan itu, ada orang yang tidak bisa menyempurnakan harinya karena sudah harus mati di pertengahan hari atau di awal hari atau menjelang akhir hari. Wa mamilin dan lam yudri, dan berapa banyak orang telah mengangankan besok sedangkan dia tidak menemui esok hari. Beruntungnya kita ini yang masih sempat ya duduk-duduk seperti ini buka kitab. Jadi kalau kata orang kampung eling, ono elingi gitu. Coba kalau enggak. Kalau kita itu enggak pernah duduk kayak begini, enggak kepikiran. Bukanya apa? Kitabnya kitab apa? Kitab HP. Sibuk itu bacain status WA orang atau Facebook atau apa. Atau apa, ngintip kehidupan artis yang sekarang banyak di posting itu rumah artis gitu kan. Kalau sampai ada yang nyindir, kalau kita dulu mengenal artis itu karya-karyanya, kalau sekarang kita kenal itu rumahnya, mobilnya, koleksi tasnya dan sebagainya. Waqala, dan berkata oleh yang lainnya, rubba dhahikin mil'a fihi wala'alla akfanahu qad khurijat min indil qassari. Waqala, dan telah berkata oleh yang lainnya, rubba dhahikin, banyak orang tertawa, mil'a fihi, halnya memenuhi mulutnya, wala alakfanahu, dan bisa jadi kafan-kafannya dhahik itu qad urijat, sungguh telah dikeluarkan min indil qassari, dari sisi orang yang memutihkan kain. Maksudnya qassar itu orang yang profesinya itu memutihkan kain. Kain itu kan asalnya warnanya tidak begitu putih, ya mungkin ada yang agak kecoklatan atau apa, terus diputihkan. Salafus saleh lain mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, rubba dhahikin mil'a fihi wal alaqfanahu qad urijat min indil qassari. Banyak orang tertawa, tertawanya sampai memenuhi mulutnya, karena yang ditonton itu apa, misalnya acaranya apa, ekstra Vaganza zaman dulu. Sekarang masih ada apa sekarang gantinya? Apa Tunetso bola ya. Jadi lucu-lucu, ketawa-ketawa ya. Atau empat mata sekarang, apalagi itu ada empat mata muncul lagi. Ketawa-ketawa, dia tertawa terbahak-bahak sepenuh mulutnya. Padahal bisa jadi kain-kain kafannya itu telah dikeluarkan dari sisi orang yang profesinya itu memutihkan kain. Sudah keluar dari pabrik, sudah diputihkan, sudah dibawa ke Tanah Abang mungkin, atau mungkin kemana lagi, Cipadu, atau mana lagi tempat jualan kain. Dan di sini di Srengseng yang Pak Haji biasanya tugasnya apa, mandiin mayat itu, udah nyiapin. Ternyata besoknya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kainnya udah siap, tapi malam ini orangnya tidak sadar. Coba
Kalau ada di antara manusia, jangan mengatakan kita, takut ya. Di antara manusia udah tahu besok mati, sempet enggak sekarang ketawa-ketawa? Enggak sempet. Pasti wiridan. Dan yakin kalau ngaji enggak ngantuk. Yakin, mau mati besok. Mumpung masih sempat ngajinya yang manteng. Jangan sampai ada yang luput. Kenapa sekarang kita ngaji ngantuk? Ya, pikiran kita masih panjang umurnya. Wabil hadisi dan dalam hadis Rasulullah bersabda, yanju awalu hadil ummati bizuti wal yakini wa yaliku akhiruha bil hirsi wa tulil amali. Wabil hadisi dalam hadis, yanju selamat awalu hadil ummati oleh awalnya umat ini. Bizuhud disebab zuhud, wal yakini dan yakin, wa yaliku dan binasa, akhiruha oleh akhirnya hadil ummah bil hirsi sebab loba, wa tulil amali dan panjang angan-angan. Jelas sekali ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babil hadithi yanju awal hadil ummati bizudi wal yakini wa yaliku akhirah bil hirsi wa tulil amali. Renungkan baik-baik ini. Kenapa umat Islam zaman dulu selamat, sukses, hebat? Karena umat Islam zaman dulu itu punya sifat zuhud dan yakin kepada dunia. Ia tidak jatuh cinta, tapi tidak usah khawatir ya. Zuhud itu adalah amal hati. Hatinya itu tidak kasmaran kepada dunia, tapi tangannya bisa saja menggenggam dunia. Kantongnya bisa saja penuh dengan dunia, lacinya penuh dengan dunia, halaman rumahnya, parkirannya penuh dengan dunia. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, atau Bakar Siddiq. Tetapi hatinya tidak jatuh cinta kepada dunia. Berbeda dengan umat Islam zaman sekarang, atau nanti akhir zaman lebih lagi. Ya, akhir yang lebih akhir lagi. Cinta kepada dunia tapi tangannya kosong. Makanya hobinya apa? Hobinya menjadi penggemar artis, kagum dengan artis yang hidupnya penuh kemewahan, padahal dia sepertinya hidup itu ringan banget, bikin konten-konten YouTube, ya kan? Upload banyak, subscribernya apa namanya? Iya jangan ngono. Terus miliaran dapatnya, ya enggak? Nah, kita yang jadi kuli sampai pegel-pegel dapatnya tidak seberapa. Terus akhirnya kita menjadi fans beratnya Pak Pau apa lagi itu, Pak Pau atau apa itu? Nah iya gitu. Terus akhirnya tahu-tahu ternyata Jokowi kapok sampean. Nah itulah dunia itu sering kita itu kasihan sekali, tidak ngerti ilmunya, akhirnya terpedaya. Umat Islam zaman dulu zuhud, namun justru dunia ditundukkan di bawah telapak kaki beliau. Kapan umat Islam itu hidup dalam kemakmuran yang luar biasa, sampai orang punya utang dibayarkan oleh negara? Yaitu ketika umat Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang sangat zuhud, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada sampai dituliskan dalam catatan sejarah itu, Paus aja kala itu komentar, saya belum pernah lihat ada orang yang dunia
diletakkan di bawah telapak kakinya, tapi dia tidak pernah pandang. Zuhud, yakin. Umat Islam zaman dulu yakin. Ketika Rasul memberikan mubuatnya, yakin. Contoh, ketika Rasul menyatakan bahwa umat Islam itu akan menaklukkan 2 kota, yaitu Madinatul Herakla, ya, Warum. Jadi kotanya Heraklius dan kota Roma, gitu. Barumia. Itu sahabat nanyanya bagaimana? Apa mungkin ya? Enggak begitu. Apa iya? Yang ditanya siapa itu? Ayul Madinataini tuftau awalan ya Rasulullah. 2 kota itu mana yang pertama akan ditaklukkan? Itu pertanyaan sahabat. Karena yakin. Baca ayat Quran, yakin. Baca hadis Nabi, yakin. Orang zaman sekarang kerjaannya ragu. Isi Quran aja dia ragu. Padahal dalam Quran sudah dijamin di awal ayat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Sampai pun orang Islam dia tidak mau menerapkan sistem Islam. Ketika ada yang memperjuangkannya, dianggap musuh, dianggap bahaya, teroris. Padahal agamanya Islam. Kenapa bisa demikian? Yaitu karena umat Islam zaman akhir kepada dunia dia menjadi pencinta tapi dia tidak punya. Kepada janji Allah dan Rasul dia tidak yakin, padahal itu dijamin kebenarannya. Akhirnya binasa wa yahliku akhiruha bil hirsi watul amali, dan akan binasa akhir umat ini disebabkan karena ketamakan atau kelobaan dan panjang angan-angannya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang ini sampai pun katanya kiai ataupun ustadz gegeran debat, tidak ada habis-habisnya itu. Berbeda pendapat gara-gara memikirkan dunianya. Berkala dan berkata Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ahwafu ma'akhafu alaikum, ahwafu ma'akhafu alaikum ittiba'ul hawa. Ini kurang alif ya. Ittiba'ul hawa wa tulul amali. Fa'amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haqqi wa amma tulul amali fayunsil akhirata wa manasyal akhirata lam ya'malaha wa man lam ya'malaha kutima ilaihi wa huwa muflisun minal a'mali salihati allati la najata wa la fawza fil akhirati biduniha. Sayyidina Ali karam wajah, beliau mengatakan, waqalan telah berkata Ali oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akhwafu ma, paling ahwafu ma ya, paling menakutkannya segala sesuatu. Ahafu yang takut olehku alikum atas kamu sekalian itu itiba'ul hawa, mengikuti hawa, mengikuti hasrat. Watulul amali dan panjang angan-angan. Pamat itiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu payasuddu, maka menghalang-halangi itibul hawa anil haqi dari kebenaran. Wa amatul amali, dan adapun panjang angan-angan ya, panjang angan itu payunsi, maka membuat lupa ya tulul amal al akhirat akan akhirat. Wa man, dan bermalah barang siapa nasiha yang lupa yang menal akhirat akan akhirat,
lam ya'mal maka tidak beramal yaman lah untuk akhirat. Wa man dan bermalah barang siapa lam ya'mal yang tidak beramal yaman lah untuk akhirat, kutima maka dimajukan atau dihadapkan yang menilai pada akhirat wawalnya bermula yaitu muflisun orang yang bangkrut minal amali dari amal-amal as-solihat yang saleh. Halatil najata yang tidak ada keselamatan itu mewujud wala fauza dan tidak ada sukses itu mewujud fil akhirat di akhirat di dunia dengan tanpa al-amal as-salihah. Wa in talaba maka jika meminta ya muflis ya. Ingda dalika ketika itu ayarutta akan bawa kembali ya muflis ila dunia ke dunia. Liya'mala supaya beramal muflis saleh akan amal saleh ila maka dia halang-halangi. Baina oleh di antara dia muflis wa baina dzalika dan di antara itu. Bayadumu maka besar hingga dalika ketika itu tahassuruhu oleh kekecewaannya. Wa nadamuhu dan penyesalannya. Haitsulah yang tahu di mana tidak manfaat an-nadamu oleh penyesalan. Haitsulah yang tahu di mana tidak manfaat an-nadamu oleh penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Aliun radhiyallahu anhu, ahwafu ma khawfu alaikum idbaul hawa batulul amali. Amati baul hawa fa yasudu anil haqqi wa amatul amali wa yunsil akhirata wa man nasya akhirata lam ya'malaha wa man lam ya'malaha qudima ilaiha wa huwa mulisun min amali salihati alladzi lana jata wa la fawza fil akhirati biduniha fa in talaba inda dhalika ayarudda ila dunya liya'mala salihan ila baina wa baina dzalika wa yadumu inda dzalika tasuruhu wa nadamuhu haitsu la yanfa'un nadam. Sayyidina Ali karena wajah beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ahwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amali. Paling menakutkannya segala sesuatu yang aku takutkan atas kamu sekalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu ya sekarang nyata. Kita ini gegeran, ribut sesama muslim, tidak kompak gara-gara apa? Mengikuti hawa nafsu dan tulul. Coba kita ikuti Allah dan Rasulnya, kita ikuti Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kita bersama-sama sadar bahwa yang paling dekat dalam hidup ini apa? Ajal kematian kita. Maka kita pasti akan kompak. Kalau kita diajak, ayo kita tegakkan syariah, ya apa tuh? Ayo. Mari kita tegakkan sistem Islam, ayo. Kenapa kemudian yang terjadi silang sengketa, bahkan saling fitnah satu dengan yang lainnya? Karena hawa nafsu yang menguasai kita. Apa buktinya? Nanti kalau mati, kita lihat. Nanti kalau udah mati, atau mati paling tidak. Apa coba yang akan dia pikirkan? Itu yang di dunia selama ini jadi orang-orang berkuasa, walaupun agamanya Islam tak pernah bela Islamnya, baru menyesal. Kalau memang yakin tentang apa, yakin terhadap sikapnya ya sampai menjelang mati pun harus gagah perkasa, yakin bahwa sikap itu benar. Ya, gitu. Tapi ternyata ya tidak. Bahkan ada orang yang sampai tega memenjarakan Buya Hamka tanpa kesalahan, hanya karena fitnah belaka, dipenjarakan tahunan lah gitu.
Tapi menjelang kematiannya membuat surat wasiat, kalau nanti mati minta yang ngimamin sholat jenazah Buya Hamka. Tuh, kalau memang nganggep macam Buya Hamka itu benar-benar bersalah, mestinya kan tidak minta supaya nanti kalau mati disolati oleh beliau. Itulah yang terjadi dengan manusia. Gara-gara ngikutin hawa nafsu, panjang angan-angan, celaka. Apa akibatnya? Famatibul hawa fayasudu anil laki. Adapun mengikuti hawa, maksudnya hawa nafsu, maka ia menghalang-halangi dari kebenaran. Agamanya Islam, sholatnya berapa waktu? 5. Kalau sholat dia baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Bosan tidak baca doa itu? Saya baca doanya Allahumma baini, baik. Tapi dia nanti pas Fatihah juga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi, kami menghamba. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Terus kalau kemudian sekarang dalam hidup dia membela sistem kufur, membela apa itu kapitalisme, membela liberalisme, membela hedonisme, membela apa demokrasi dan sebagainya, itu sedang mengikuti Allah dan Rasul atau yang hawa nafsu? Itu loh ya. Siapa yang sedang kita jadikan Tuhan kita itu? Katanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi. Itu pengabdian kepada siapa? Coba, ngabdi kepada siapa itu? Sampai ada orang Islam menggaungkan dakwah agar umat sadar kita wajib menerapkan Islam secara kafah, terus digugat, mana dalilnya kan gitu. Yang jelas memperjuangkan syariat Islam digugat mana dalilnya, sementara yang jelas kufurnya tidak pernah dibahas dalilnya. Ya, mana dalilnya kita diperintahkan memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kapitalisasi dan sebagainya. Kalau mau jujur, karena kita sekarang ini sedang mengikuti hawa nafsu, dan karena kita ini tulul amal, rasanya umur masih panjang, pingin kaya dulu, pingin berkuasa dulu, ya nanti gampang kalau mau mati baru tobat. Itulah akibatnya. Maka persis seperti yang dianalisa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengikuti hawa nafsu akibatnya apa? Tercegah, terhalang, tertutup dari mendapatkan yang hak. Wa amatul amali fayunsil akhirat, adapun panjangan angan membuat orang itu lupa akhirat. Wa man nasyal akhirat lam ya'malah, dan orang yang lupa akhirat ia tidak akan beramal untuknya. Yang dia lakukan amaliyah, aktivitas untuk dunianya, karena dia lupa bahwa ada kehidupan setelah dunia itu akhirat, yang bisa saja pintu akhirat itu terbuka kapanpun dimanapun, dia kemudian melupakannya. Karena lupa akhirat, tidak beramal untuk akhiratnya. Wa man lam ya'malaha kutima ilaihi wa huwa muflisun min amali salihati. Dan orang yang dia tidak beramal
untuk akhiratnya, maka ia nanti akan dihadapkan kepada akhirat dalam kondisi muflis, bangkrut, tidak punya apa-apa dari amal-amal soleh. Walaupun didoakan semoga amal solehnya diterima, tapi dia itu muflis, punya amal dikit udah habis untuk membayar kafaroh gara-gara hidupnya zalim. Banyak orang dizolimi dengan kata-kata dan tangan ataupun kakinya. Padahal pada saat sekalian, ya, kalau orang tidak mau beramal soleh, lalu bagaimana dia di akhirat akan selamat? Allatil najata wala fawza bil akhirati bidunya, yang tidak ada selamat, tidak ada sukses di akhirat tanpa amal-amal soleh. Jadi ngomong-ngomong nih, kita di dunia ingin sukses tidak? Di akhirat ingin sukses tidak? Nabi sudah memberi satu arahan yang jelas. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mengendaki dunia wajib kuasai ilmunya. Ingin akhirat, kuasai ilmunya. Ingin keduanya, ya kuasai ilmunya. Kenapa ilmu? Karena dari ilmu itulah nanti baru bicara amal. Tanpa ilmu ngomong amal. Nah, maksudnya tanpa ilmu kok beramal? Yaitu amalnya kosong. Tidak ada nilai. Sebab ya, orang yang beramal tanpa ilmu itu tertolak. Bakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap amal yang tanpa ilmu itu ditolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bain talaba inda dzalika yarudda ila dunya liya'mala salihan hila baina wa baina dzalika. Maka jika dia meminta pada saat itu ya, untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh, maka dihalangi di antara dia dan di antara keinginannya dia itu untuk kembali. Bayadum inda dzalika tahassuruhu wa nadamuhu. Maka besarlah pada saat itu kekecewaannya atau kesedihannya, penyesalannya. Itulah yang bau nadamu. Di mana saat itu tidak ada manfaatnya nyesel. Kalau peribahasa menyebutkan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Nah, untuk apa istilahnya itu, meresapi hal ini, coba kita buka beberapa ayat Quran. Misalnya surat Al-An'am. Al-An'am 27-28. Surat berapa Al-An'am? Dua 28. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin.
Dan kalau kamu lihat pada waktu mereka itu diberhentikan di neraka, ini skenario udah dibuka. Sekarang kita lagi membaca skenario akhirat. Orang-orang yang di dunia ini kafir atau ngaku Islam tapi kafir. Tapi kafirnya beda dengan kafirnya orang kafir yang asli. Kafir dalam tindakannya. Yang orang Islam tapi memusuhi sesama muslim yang berjuang keislamannya. Kalau kamu lihat pada waktu mereka itu digentikan pada neraka, waqalu, maka mereka akan berkata, waqalu, maka mereka berkata, ya laitana nuraddu, aduh alangkah beruntungnya kalau kami itu dikembalikan. Maksudnya kembali ke mana? Kembali ke dunia. Lalu kalau mereka kembali, mapa wala nukadziba bi ayati rabbina, dan alangkah beruntungnya apabila kami itu tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan jadilah kami itu bagian daripada orang-orang yang beriman. Skenario akhirat udah ada. Begitulah nanti. Namun ya, kalaupun mereka itu orang-orang model begini diberi kesempatan benar-benar hidup lagi ke dunia, apa ya mereka mau beriman? Belum tentu. Bal badalahum ma kanu yufuna min qabl walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan tampak jelas bagi mereka apa yang mereka itu sembunyikan dari sebelumnya. Walau ruddu la'adu limanu anhu, dan kalau mereka itu dikembalikan, mereka akan kembali kepada apa yang mereka dilarang darinya. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Karena aslinya apa? Aslinya ini dalam ayat berikutnya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, tidak ada kehidupan itu kecuali kehidupan kami dunia. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kami di dunia itu, dan tidaklah kami itu orang-orang yang dibangkitkan. Nah, itu problem. Kemudian misalnya lagi dibuka surat Al-A'raf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
قد عسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Saya ini baca semuanya. Saya pegang. Apakah mereka menunggu kecuali kesudahan kejadiannya? Pada hari datang kesudahan jadinya. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, atau agar kami dikembalikan ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap mereka. Fana'mal ya au nuraddu fana'mala ghaira ladzi kunna na'mal. Kita mau garis bawahi di sini. Kalau sudah di akhirat mereka ingin kembali ke dunia, seandainya diberi kesempatan atau kami dikembalikan, lalu kami beramal selain apa yang kami dulu itu amalkan. Kalau dulu amalnya amal kafir, mau jadi amal iman. Kalau dulu amalnya amal toleh, ingin soleh. Atau mengharapkan syafaat. Nah ini repotnya. Pingin dapat syafaat, lah hidupnya menentang ajaran Nabi. Bahkan tidak mengakui ajaran Nabi. Itulah manusia, rugi, merugikan diri mereka sendiri. Dan kemudian apa yang selama ini mereka dadakan ternyata hilang, lenyap, tiada buktinya. Coba dibuka lagi surat Ibrahim ayat 44. Surat Ibrahim ayat surat berapa? Surat Ibrahim ayat 44. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Wa'angdirin nasa yawma yatimul adab. Berikan peringatan pada manusia pada hari akan datang kepada mereka siksa. Fayaqulul ladzina zalamu, maka ketika siksa itu telah datang, orang-orang zalim itu mereka akan berkata. Sekarang orang-orang zalim itu jumawa, ya, merasa kuasa, merasa hebat, bahkan ingin melenyapkan agama, bahkan berdiskusi, ya. Maksudnya memancing-mancing, mendiskusikan pelajaran agama, lebur saja dalam pelajaran yang lain. Apa katanya? Mau dilebur pelajaran agama menjadi satu dengan yang lainnya demi penyerdaran dan sebagainya. Coba kalau kita mau merenung, itu sebetulnya intinya mau menyederhanakan kurikulum atau mau melenyapkan agama. Sekarang ada pelajaran agama aja kayak begini kelakuan kita.
Seandainya anak-anak itu tidak dididik di rumahnya, tidak dididik di madrasah, tidak dididik di tengah masyarakatnya, serahkan semata-mata ya di dalam pelajaran sekolah formalnya. Jadi apa coba? Di sekolah formal ada pendidikan agama saja masih seperti itu. Kok kemudian ada upaya untuk melenyapkannya dengan dalih penyederhanaan digabung dengan pelajaran yang lain yang sejenis. Tapi kalau mau ditanya hati nurani intinya apa? Intinya itu melenyapkan agama. Orang-orang zalim seperti itu nanti kalau udah ketemu azab baru fayaqulul ladzina zalamu, akan berkata orang-orang zalim, Rabbana ahrijna ila ajalin qarib. Baik Tuhan kami, keluarkan kami sampai kepada batas waktu yang dekat. Maksudnya apa? Setelah orang itu diperlihatkan azab, pingin balik ke dunia walaupun tidak lama. Ajalin qarib, batas waktu yang dekat tidak apa-apa. Tidak setahun sebulan, tidak sebulan sepekan, tidak sepekan sehari. Mau apa? Nujib dakwataka. Kalau kami diberikan kesempatan untuk punya waktu lagi hidup di dunia, nujib dakwataka, kami akan mengijabah seruanmu ya Allah. Ketika ada perintah udhulu fi silmi kafah, maka kami akan masuk menjadi bagian kaum muslimin yang kafah. Wa natabi rusulah, dan kami akan mengikuti para rasul. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dijawab awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal, dan seterusnya. Itu sebagaimana di ayat lain ya, tidak akan dikabulkan permintaan itu. Kita lihat lagi dalam surat Al-Munafikun. Coba, ini orang munafik ayat 10 sampai 11. Surat keberapa Al-Munafikun? Nih, surat Al-Munafikun ayat yang ke 10-11. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. فصدق وكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wa'anfiqu, dan berinfaklah sekalian mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah berikan pada kamu sekalian, min qabli ayati ahadakumul maut, dari sebelum bahwa datang pada kamu sekalian kematian.
Infak. Kalau kita di sini minim apa? Minim. Tidak ada jawaban. Minim kita di sini infak yang wajib apa? Tuh. Catat baik-baik nih. Berinfaklah kamu sekalian dari sebagian apa yang kami berikan kepada kamu sekalian sebelum datang kepada salah seorang muslim kematian. Kalau orang sudah terlanjur mati, baru dia mengatakan fayaqula, lalu ia akan mengatakan Rabbi laula khartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kalau saja Engkau akhirkan aku, tangguhkan aku kepada satu batas waktu yang dekat. Balikin lagi Allah ke dunia, kasih sehidup biarpun sebentar, mau apa? Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi bagian daripada orang-orang soleh. Tuh. Jadi orang ini kalau kasih mati, pingin hidup lagi di dunia, pingin apa? Pingin sedekah, pingin jadi orang soleh. Nah ini ngomong-ngomong apa kita pingin mati dulu baru jadi orang soleh? Tidakkah cukup kita baca ayat Quran, sementara Quran dijamin la raiba fi? Apa suruh mati dulu baru kita bayar utang-utang kita? Ayo. Mati dulu, terus minta balik lagi, terus utang dibayar. Para saudara sekalian, masya Allah, ya, masya Allah. Ini kadang-kadang kita ini masih saja awal gitu ya, berat sampai pun untuk urusan yang wajib. Dan apa yang terjadi? Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda satu jiwa apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kamu sekalian amalkan. Buka lagi surat As-Sajdah. Surat berapa? Sajdah. Ayat 12. Surat. Oh iya. Suratnya 32 ayatnya 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca di ayat 11-nya. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Kul katakan, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Ini kan orang-orang kafir nanya, apa iya tuh orang yang sudah jadi tanah di bumi terus kemudian dicipta menjadi satu makhluk yang baru, khalqin jadid. Maka dijawab oleh Allah SWT, katakan, malaikat maut, malaikat Israel akan mematikan kamu sekalian, yaitu malaikat yang ditugaskan pada kamu sekalian. Tsumma ila rabbikum turjaun, kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada Tuhan kamu sekalian. Wala tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan kalau kamu lihat pada waktu itu orang-orang yang berdosa, mereka itu orang-orang yang menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Di dunia mereka pongah, ya. Matanya menatap langit, menantang sinar matahari, berkaca pinggang, sombong, meremehkan Allah dan Rasulnya, balah lagi sekedar umatnya. Tapi ketika itu orang-orang tertunduk, dan apa mereka katakan, Rabbana absarna, wa Tuhan kami telah lihat, besamina kami telah dengar. Yang disebut neraka mereka telah lihat bagaimana gejolak apinya, jeritan-jeritan para manusia yang bisa sudah mereka dengarkan riuh rendahnya. Maka mereka minta farji'na, kembalikanlah kami ya Allah. Dunia mau apa balik? Na'mal solehan, kami mau beramal soleh. Itu ternyata ya, orang ingin ke dunia bukan kata rebut jabatan untuk periode yang berikutnya. Enggak. Kalau boleh pulang ke dunia, ingin beramal soleh, ingin beriman, beramal soleh, bersedekah dan sebagainya. Inna mukinun, sungguhnya kami orang-orang yang yakin. Nah kalau kayak gitu mah enggak ada ujian. Justru sekarang itu kita lagi diuji. Percaya tidak, yakin atau tidak. Walau misalnya orang itu suruh melihat dulu nih loh surga ini neraka, baru suruh beramal, ya dipastikan semangat orang beramal dan takut maksiat. Belum udah ngeliat. Problemnya sekarang itu kan kita baru mendengar keterangan, baru baca ayatnya, baca hadisnya, pertanyaannya percaya tidak, yakin tidak. Orang-orang yang pendosa sekalipun setelah mereka melihat dan mendengar yakin, inna mukinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Nah ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cermati baik-baik. Kalau kami Allah Ta'ala itu menghendaki,
Sungguh kami akan berikan tiap jiwa itu petunjuknya, hidayahnya. Artinya apa? Artinya Allah tidak mengendaki semua manusia dapat hidayah. Sebagian diberi hidayah, sebagian tidak. Walakin aqal qawlu minni, akan tetapi telah hak, telah benar, telah tetap firman dariku. Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? La amla anna jahannama, sungguh benar-benar aku akan penuhi jahanam minal jinnati, dari kalangan jin wa nasi dan manusia, ajmaina, semuanya. Jadi tidak usah khawatir, jin dan manusia itu kebanyakannya telah diprogram oleh Allah untuk menjadi penghuni jahanam, bahkan memenuhi jahanam. Penuh. Jahanam itu penuh. Tidak usah ngomong kayak gini. Kalau nanti beriman semua, kalau nanti jadi orang baik semua, siapa yang masuk ke neraka? Justru kalau ada orang Islam masuk neraka itu di neraka dia pasti dikeroyok itu. Siapa ngeroyok? Orang-orang kafir. Kamu itu umat Islam kelewatan gitu. Ini saya ngarang. Kelewatan bagaimana? Ini neraka ini udah penuh. Loh kamu masih kesini gitu. Mohon maaf, orang-orang di luar Islam yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Muhammad, itu kan statusnya kafir dalam akidah Islam. Itu tempatnya neraka. Nggak usah khawatir. Ibarat kita sekarang bicara di dunia ada 6 miliar manusia, itu baru 1,5 miliar saja kira-kira yang Islam. Yang lain kan kafir. Itu calon neraka semua. Penuh neraka itu. Orang Islam itu jatahnya surga. Nabi sendiri yang jamin kok. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Lah itu ada orang Islam kucuruk ke neraka. Waduh gampar itu. Oleh Bill Clinton atau siapa malah? Fir'aun udah. Namrud atau Donald Trump. Setan kamu itu. Udah penuh masih masuk juga, kurang kerjaan nanti gimana itu, ngarang ya. Tapi kira-kira ya begitu. Udah dikasih tahu juga, Masya Allah. Dan apa jawab sebabnya? Kenapa orang masuk ke dalam neraka itu? Sepele tren sebabnya, lupa. Apa sebabnya? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan olehmu sekalian. Maksudnya merasakan siksa. Disebabkan. Fadzuqu bima nasitum, rasakan olehmu sekalian. Disebabkan apa yang kamu sekalian melupakan. Liqa'a yaumikum hadza, akan perjumpaan kamu sekalian pada harimu ini. Jadi maksudnya apa? Aslinya kita itu awalnya tahu, awalnya sadar, awalnya ngerti, tapi lama-lama lupa. Itu terjadi sepele sebabnya, lupa. Tapi gara-gara lupa itu harus merasakan adab. Rasakan disebabkan apa yang sekalian melupakan perjumpaan kamu sekalian akan hari ini. Inna nasinakum. Karena dulu kamu sekalian melupakan perjumpaan terhadap hari ini, maka sekarang ini aku Allah Subhanahu wa taala lupakan kamu sekalian. Maksudnya dilupakan dari dapat rahmat. Ampun sebagainya. Wadzuku adzabal huldi, dan rasakan siksaan kekal
bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kamu sekalian itu beramal. Masih banyak ayat-ayat yang seperti ini. Jadi pada saat sekalian, masih kurang apa lagi coba? Maka ketika manusia mati dalam kondisi tidak menyiapkan amal soleh, maka hari itu adalah hari yang begitu besar. Faya'dumu inda dzalika tahsuru wa nadamu itu la yang fa'un nadamu. Maka sangat besarlah pada hari itu. Pada saat itu kekecewaannya, penyesalannya, di mana tidak manfaat penyesalan. Kalau sekarang menyesal masih berguna, ya, atas apa yang telah berlalu kita belum maksimalkan, ya, penggunaannya. Wa fi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Umar radhiyallahu anhuma kun bidunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin wa bidzalika wa ayatul hathi ala qasri amali wa qilati raghbati fid dunya. Wa fi wasiat Rasulullah, dan di dalam wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libni Umar, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kun adalah olehmu fid dunya, di dunia itu ka'annaka seperti sungguhnya engkau itu gharibun, orang asing, awabiru sabilin atau orang yang menyeberang jalan. Wa bidzalika, dan itu tetap dalam itu di hadis Nabi itu wa yatulasi bermula puncaknya anjuran ala qasir amali, atas memendekkan angan-angan, wakilati raubati, dan sedikitnya suka bidunya, di dalam dunia. Di dalam wasiat Rasulullah SAW yang beliau sampaikan kepada Sayyidina Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berdua, Ibnu Umar dan Umar bin Khattab. Apa wasiat Rasul? Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dunia itu seperti sesungguhnya kamu itu orang asing. Namanya orang asing itu bukan penduduk setempat, bukan mukimin. Orang asing itu artinya dia suatu ketika kembali ke kampung halamannya. Dunia ini bukan tanah air kita. Kita di dunia ini orang asing, yang dulu tidak ada, sekarang ada, nanti akan tidak ada lagi. Karena tanah air kita umat manusia mestinya di mana? Di surga. Tanah air kita adalah di surga. Sekarang sedang merantau di dunia. Kita orang asing di dunia ini. Maka jadilah kamu seorang asing. Namanya orang asing, jangan songong. Ya, di kampung orang, ikuti tata tertib di mana kita berada. Langit dijunjung, bumi diinjak, langit dijunjung. Negara mawa coro, desa mawa toto, kata dalang. Nah, kita sekarang berada di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak mau tunduk kepada keluar. Waduh, nanti kalau dia ditantang lagi, yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah, keluar dari buminya Allah, mau apa? Kita sedang merantau di dunia ini. Dunia bukan kampung halaman kita. Maka kata Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah engkau sebagaimana orang yang asing di dunia ini, atau orang yang menyeberang jalan. Namanya menyeberang jalan lama atau sebentar, tapi biar sebentar, hati-hati. Kalau kita teledor tamat. Nyeberang jalan biar sebentar, teledor tamat kita. Dunia juga begitu, biar sebentar, teledor tamat kita. Kesempatan kita yang harusnya sebentar di dunia ini bisa menikmati pahala abadi, tapi bisa balik. Seperti tadi baca ayatnya, adab yang abadi.
Dan diterangkan oleh Al-Habib Abdul bin Al-Haddad, hadis Nabi ini memberi satu wasiat, wa bidzalika ghayatul hasyala qasril amali wa qillati rubati bidunya. Di dalam hadis itu terdapat satu anjuran Rasulullah untuk memendekkan atau meminimalisir angan-angan dan sedikitkan cinta ataupun suka dalam urusan dunia. Kita mungkin belum bisa zuhud sebagai Rasul dan sahabat, tapi paling tidak jangan sampai melampaui batas. Minimalisir cinta kepada dunia, kuasai dunia, jangan cintai dunia kalau bisa itu. Kuasai, jangan dicintai. Kemudian wakana dan ada Ibnu Umar itu yaqulu, berkata Ibnu Umar, idza asbahta apabila masih waktu pagi ilmu balatang dadir, maka jangan menunggu ilmu malam masakan sore. Widam saita dan apabila masuk waktu sore ilmu balatang dadir, maka jangan menunggu ilmu masakan pagi. Waud dan ambil ilmu min ayatika dari hidupmu, limatika untuk matimu, wa min siatika dari sehatmu, li sukmika atau li sakomika untuk sakitmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza asbahta fala tangdadiril masa'a wa idza amsayta fala tangdadiris sabaha maut min hayatika li mautik wa min siatika li saqamik. Li saqamik boleh, li sukmik boleh. Setelah Sayyidina Umar mendapatkan wasiat Rasul agar dalam hidup ini menjadi seperti orang asing, menjadi seperti orang yang menyeberang jalan, beliau kemudian memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya ataupun murid-muridnya. Apa yang beliau katakan? Idza asbahta fala tangtadiril masa. Apabila kamu memasuki waktu pagi, jangan tunggu sore. Maksimalkan amaliyah pagi itu. Belum tentu sampai sore. Bidam saita balatang dir sobah, dan apabila kamu masuk waktu sore, jangan tunggu-tunggu pagi. Ini macam sekarang alhamdulillah kita ini. Masuk waktu sore, waktu malam, tidak usah nunggu pagi. Gunakan waktu yang ada ini. Siapa tahu ini adalah waktu-waktu akhir kesempatan hidup di dunia. Maka beliau pesan, waut min hayatika limutik. Ambil, gunakan dari hidupmu. Untuk apa? Untuk matimu. Wa min siatika li saqamik, dan ambil dari bagian sehatmu itu untuk sakitmu. Beruntung orang-orang yang sakit tapi ketika sehat amalnya soleh. Ketika dia sakit dan tidak melakukan amalan yang rutin dia amalkan, maka ketika sakit itu dia dapat pahala hasil copy paste catatan amal ketika sehat. Walaupun tentu tidak diberi kelipatannya, kan itu. Contoh, ini ada di antara kita yang biasanya rutin disiplin istiqomah ngaji macam begini misalnya. Terus hari ini dia sakit. Hatinya mau ngaji tapi badan tidak memungkinkan. Maka tetap dia itu diberi pahala ngaji satu sempurna. Gunakan hidupmu untuk matimu, gunakan sehatmu untuk sakitmu. Nah ini pada sahabat sekalian, setelah ini kita akan diajak untuk mengetahui golongan-golongan manusia dalam tingkatan al-amalnya atau dalam tingkatan angan-angannya ini menarik sekali dan perlu dicermati ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Moga-moga panjang umur semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil hidayah. Amin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.